Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Yuningtyas dari Ningrum, sekarang sedang bersama Ibu Wahaya Esos, selaku istri dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kendari. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kita akan membahas perkembangan dan kemajuannya Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Mengenai perkembangan Pondok Pesantren ini, mungkin bisa diceritakan sejarah didirikannya Pondok Pesantren ini. Kalau sejarahnya didirikan Pondok Pesantren itu awalnya itu kan dulu kita di sini semacam pengajian kecil gitu, semacam PTA. Tapi karena kami ajarkan PTA itu kita pertegas ketika pulang di rumah disibukkan dengan tontonan di televisi dulu di zaman 2007 kan masih pencarian film-film yang zaman dulu waktu itu. Sudah itu ada juga setelah diajari mengaji di sini, tapi berbenturan dengan keluarga-keluarga anak-anak di kami yang anak-anak PTA. Saya di keluarga itu kan ada suka menjudi dasar itu kita berinisiatif untuk semacam kita memiliki lembaga lah, lembaga pendidikan agama termasuk itu pondok pesantren, karena kalau hanya ada makna sekian yang pulang setelah itu dan lagi apa yang diajarkan kemarin pulang dan tidak membahas yang dasar itu dulu kita lakukan ini tahun 2007 yang lalu. 2007 yang lalu itu pondok ini masih apa ya, memang tidak langsung begitu seperti ini yang kita lihat sekarang ini. Kita itu startnya dari nol, maksudnya dan juga yang kami pendiri ini bukan orang hartawan, bukan orang kaya atau keluarga dari orang kaya, tidak. Kita startnya dari nol, merintisnya dari nol, sehingga tahun 2007 yang lalu itu kita bikin macam pondok pesantren, dan di dalamnya itu ada madrasah formal, pendidikan formal. Awalnya itu kita di tahun 2007 itu MTS yang kita bangun, dan yang kita rekrut pertama itu adalah semua anak-anak bersekolah, anak-anak yang dikatakan oleh orang tuanya, sehingga tahun 2007 itu mulai kita bangun itu dan kita berikan lembaga pendidikan formalnya itu Madrasah Sanawiyah. Setelah tahun kedua seiring berjalan, sudah tahun 2008 sekarang kita pikirkan lagi ini anak-anak yang kita sudah masuk sekolah, kita pikirkan lagi kita tamat ini mau kemana lagi, sementara ini kan kita gratiskan semua dari 2007 mulai kita paksa masuk anak-anak yang gratis. Di tahun 2008 kita bentuklah madrasah ini. 2008, 2009, 2010 itu mulai kita bentuk juga madrasah ibtidaiyah. 2010, 2011 kan sekitar itu madrasah ibtidaiyah. Setelah madrasah ibtidaiyah SMK. Jadi di dalam pondok kami ini tuh ada empat lembaga formal untuk anak-anak yang pondok di dalam. Sampai sekarang ini ya seperti itu. Seperti yang ada di depan mata kita yang di sana bisa kita lihat bagaimana, dan sebegitu saja itu sudah tidak cukup dengan jumlah kami anak-anak kami yang ada di dalam, karena sekarang ini santri kami itu sudah 300 lebih ya, dari sini MTS, MA dan SMK-nya. Kalau MI kita tidak masukkan di pondok karena masih kecil-kecil. Itu saja. Kalau ini kemudian apa saja tujuan utamanya didirikan pondok ini? Tujuan utamanya didirikan pondok ini sih sebenarnya pertama itu hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak, karena dari 2007 sampai 2019 kemarin itu gratis full.
mulai dari biaya pendidikan sampai biaya makan, biaya hidupnya di dalam itu gratis full. Jadi uangnya dari mana? Bukan dari kami sih uangnya, semua dari sumbangan-sumbangan individu dari masyarakat yang ada di kota Kendari sini. Sehingga bisa semuanya berjalan, biaya pendidikannya bisa jalan, termasuk bangunannya bisa terbangun seperti itu, termasuk biaya hidupnya dalam 3 kali sehari makan. Nanti di tahun 2019 awal COVID itu dulu sampai ada tukang masak malah saya gaji. Setelah COVID 3 tukang masak saya sudah berhentikan, dan anak-anak kami berapa satu semester itu kita rumahkan. Setelah semester kedua baru masuk yang anak kelas 3 itu pun hanya kelas 3 alias saja. Setelah selesai COVID, ya sampai sekarang ini kerjanya kami itu sih. Tapi karena yang sekarang ini yang masuk bukan cuma saja keluarga yang menengah ke bawah, tapi yang menengah ke atas juga sudah masuk ke sini. Dan pendaftarannya dulu masih pendaftaran istilahnya pendaftaran apa ya? Datang ke pondok. Nah, sekarang pendaftaran secara online. Selain itu Bu, bagaimana sistem organisasinya di pondok ini? Kalau sistem organisasi seperti organisasi pada umumnya sih sebenarnya. Ada lembaga-lembaga yang lain, ada kepalanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Ya, kalau di pondok pesantrennya di yayasan juga ada begitu. Termasuk di pondok pesantrennya termasuk ada guru-guru kitabnya, guru-guru tajwid, guru-guru tilawah, guru-guru hafiz. Kalau di pondoknya, kalau di madrasahnya seperti pada madrasah umumnya. Jelas ada kepala sekolah, ada wakasek kesiswaan, ada wakasek kurikulum, ada bendahara, ada sekretaris, ada guru-guru, ada staf, ada TU. Seperti itu, seperti pada umumnya lah. Untuk sistem pendidikan yang digunakan sekarang itu modern atau misalnya? Sistem pendidikan di pondok. Sistem pendidikan itu masih pendidikan sama yang pakai kitab, masih kitab kuning, pelajarannya pakai kitab ini yang ada ustaz itu yang ajarin. Nama-nama kitabnya saya juga tidak terlalu tahu itu nama-nama kitabnya kemarin. Nanti lah kalau kitabnya nanti saya akan bertanyakan ustazanya dan ustaznya yang bikin nama-nama kitabnya. Kalau yang kurikulum untuk madrasahnya, untuk tahun ini kurikulum Merdeka, yang tahun kemarin masih kurikulum K13, yang kelas 11 dan kelas 12. Apakah ada pedoman atau prinsip tertentu yang digunakan asatidz di dalam pondok ini dilaksanakan? Kalau program tertentu sih, ya program kami itu bagaimana anak-anak itu sudah berakhlak. Jangan hanya punya ilmu, mungkin memiliki ilmu banyak, tapi kalau akhlaknya juga tidak ada gunanya. Itu sebenarnya kita punya. Jangan karena berilmu, kan ada juga orang berilmu tapi tidak berakhlak, tidak taat kepada guru, tidak sopan dengan orang tuanya sendiri, apalagi dengan guru atau orang lain. Itu kan kita sangat tidak kami inginkan sebenarnya. Yang kami inginkan dia berakhlak dan juga berilmu. Terkait peran dan tanggung jawab pembimbing dalam mengatasi kenakalan santri dan mendukung perkembangan pondok ini. Oh ya, pendamping asal mungkin ya, pendamping. Kalau berbicara kenakalan, sebenarnya ini kan kenakalan bukan lagi. Boleh jadi kenakalan itu karena faktor lingkungannya dari awal seperti apa, masuk di pondok lain yang dihadapi. Itu banyak sih sebenarnya kita dapatkan, dan rata-rata yang kami dapatkan seperti itu. Kalau yang suka memberontak itu biasanya yang ikutin yang selalu mungkin setelah hari ini ya, kalau ada yang ditontonkan dia suka memukul, ditontonkan dia suka berkelahi, cara tidak sopan, nanti masuk ke sini juga itu yang sulit kami kendalikan juga sih sebenarnya.
Tapi karena cita-cita kami bagaimana anak-anak yang tidak beres ini menjadi baik, dan itu menjadi harapan kami sih sebenarnya. Mungkin ada keunikan dan kelebihan dari pondok pesantren ini yang lain dari pondok pesantren yang lainnya. Kalau bicara keunikan sih sebenarnya. Kalau bicara unik, apa ya? Mungkin dari nama. Kalau namanya kita ini kan sebenarnya dari nama pondok kami ini kan Pondok Pesantren Darul Mukhlishim. Semoga apa dengan nama ini kan namanya itu Pondok Pesantren Darul Mukhlishim, itu kan tempatnya orang-orang yang ikhlas. Semoga yang mengajar dan yang diajari mudah-mudahan menjadi ikhlas mengajar dan ikhlas menerima ilmu di sini. Itu sih sebenarnya. Kalau yang apa tadi? Kelebihannya sebelum merasa sih lebih karena saya masih merasa apa ya, belum sempurna gitu. Kalau mau lebih belum, ya karena masih banyak yang kurang. Apa harapannya Ibu ke depannya untuk perkembangan dan kemajuannya Pondok Pesantren Darul Mukhlishim? Sebenarnya harapan saya sih bagaimana Pondok Pesantren ini dulu itu waktu kita bangun ini dianggap pondok itu semacam barang yang awam, yang tabu dulu di tahun 2007 yang lalu. Sekarang ini semoga masyarakat bisa menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama, ilmu umum lainnya yang ada di pondok ini. Apa lagi ya? Seperti saya dulu sekarang. Ya. Itulah tadi wawancara saya bersama Ibu Wahaya Esos selaku istri dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlishim Kendari dengan tema Perkembangan dan Kemajuan Pondok Pesantren Darul Mukhlishim Kendari. Saya Yuni Jasgariningrum, sampai jumpa.